Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 yang terdiri dari 12 orang, yaitu Alvin Sahri Nasution, Delni Fitri, Fiona Dwiyanti, Imam Aulia Erumsyah, Indah Sari Dewi, Nur Hanifa, Nur Saida Lubis, Puan Pariza, Radef Oktakti Saputra, Rai Hanifa, Sofi Atika Winanda, dan Sarip Fikri Yahur Rahman akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang yang akan dimulai oleh Hani. Kepada Hani dipersilahkan. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. 2. Jenis perusahaan dagang. Yang pertama itu ada berdasarkan barang yang dijual, yaitu barang produksi atau mentah dan barang jadi. 2. Berdasarkan jenis konsumen. Yang pertama ada perusahaan wholesaler, yang kedua ada perusahaan perantara atau middleman, yang ketiga ada perusahaan retail atau pengecer. 3 karakteristik perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual di gudang penyimpanan dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 4. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. 5. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. 4. Proses inti perusahaan dagang. A. Pembelian. Mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. B. Pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan. C. Penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. D. Penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. 5. Jenis-jenis akun perusahaan dagang. 1. Akun pembelian. 2. Akun potongan pembelian. 3. Akun retur pembelian. 4. Akun beban angkut pembelian. 5. Akun penjualan. 6. Akun potongan penjualan. Dan yang terakhir, 7. Akun persediaan barang dagangan. 2.2 Pencatatan transaksi perusahaan dagang. 1. Jenis-jenis transaksi dagang. A. Membeli barang dan material. B. Jasa pembelian. C. Penjualan. D. Membayar upah dan gaji. E. Pembelian aset tidak lancar. F. Meningkatkan keuangan dan membayar dividen kepada stakeholder. G. Akuntansi dan pembayaran pajak. H. Pergerakan kas dan uang rekening bank. 2. Jenis transaksi dagang berdasarkan hubungan bisnis. A. Transaksi eksternal. B. Transaksi internal. 3. Jenis transaksi berdasarkan pertukaran uang. A. Transaksi tunai. B. Transaksi non-tunai. C. Transaksi kredit. 4. Jenis transaksi dagang berdasarkan tujuan. A. Transaksi bisnis. B. Transaksi non-bisnis. C. Transaksi pribadi. 5. Karakteristik transaksi pada perusahaan dagang. A. Aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali merchandise, sehingga transaksi dan biaya yang dikeluarkan kebanyakan berhubungan dengan pos pengeluaran ini. B.
perusahaan tidak melakukan proses produksi atas barang yang dijual. C. Transaksi menghasilkan keuntungan dan penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. D. Bentuk transaksi yang dilakukan adalah membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa melalui proses pengolahan apapun. E. Kegiatan akuntansi pada perusahaan ini menggunakan akun persediaan, di mana perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi menggunakan bentuk satu langkah dan beberapa langkah. Syarat pembayaran perusahaan dagang atau disebut dengan termin pembayaran. Syarat pembayaran merupakan perjanjian antar penjual dan pembeli untuk transaksi pembayaran dagang. Syarat pembayaran ini sering dijumpai pada transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Syarat pembayaran juga dapat dijadikan sebagai pengingat atau motivasi untuk membayar tagihan, karena bisa saja mendapat potongan harga apabila membayar lebih cepat. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan contoh-contoh dari syarat pembayaran. Yang pertama, N/30, yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah adanya jual beli tanpa potongan. Yang kedua, 2/10 N/30, yang artinya pembayaran dilakukan 10 hari dan akan mendapatkan potongan 2% dan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Yang ketiga, EOM atau disebut dengan end of month, yang artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Yang keempat, yaitu cash discount atau disebut dengan potongan tunai, yang artinya potongan yang diberikan pada saat terjadi pembelian tunai. Dan yang terakhir, trade discount atau rabat atau potongan dagang, yang artinya potongan harga yang diberikan kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu laporan keuangan untuk perusahaan dagang. A. Pengertian laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan posisi keuangan. B. Fungsi laporan keuangan pada perusahaan dagang. 10 fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang yaitu seperti 1. Laporan untuk pengawas keuangan, 2. Dasar prinsip pendapatan, 3. Prinsip penentuan dividen, 4. Dasar pembayaran dividen, 5. Dasar pemberian pinjaman, 6. Informasi kepada calon investor, 7. Penentuan nilai investasi, 8. Kontrol pengawasan pemerintah, 9. Dasar pengendalian biaya, serta ke-10 yaitu dasar prinsip perpajakan. C. Jenis dan contoh laporan. 1. Laporan laba rugi. Item yang dilaporkan yaitu seperti pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, serta pendapatan bersih atau net income. Lalu yang kedua yaitu laporan arus kas. Terdapat 3 bagian seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Ketiga yaitu ada neraca, 4. Laporan utang, serta kelima laporan stok barang. Proses penyesuaian dan penutupan. A. Proses jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ada 8 akun yang harus dibuat, yaitu yang pertama, persediaan barang dagang PDB. Ada 2 metode. Pertama, pendekatan ikhtisar laba rugi. Kedua, metode harga pokok penjualan. Yang kedua, perlengkapan. Ketiga, beban dibayar di muka. Keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, beban yang harus dibayar. Keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Ketujuh, penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 8. Piutang tidak tertagih. B. Proses jurnal penutupan perusahaan dagang. 1. Pengertian jurnal penutupan perusahaan dagang yaitu kegiatan untuk menjurnal dan menutup proses siklus akuntansi. Adapun tujuannya yaitu menutup saldo perkiraan sehingga menjadi nol, melakukan perhitungan pada saldo akun modal sesuai dengan keadaan pada akhir periode agar saldo tersebut sama dengan laporan neraca, memudahkan pemisahan transaksi akun pendapatan dan beban periode sekarang dengan periode selanjutnya, mempersiapkan laporan neraca awal untuk periode berikutnya, memudahkan kegiatan proses audit jika dibutuhkan, kemudian menunjukkan sebuah informasi keuangan perusahaan setelah pembuatan jurnal penutup
yaitu seperti harta, kewajiban, dan ekuitas. 2. Metode dalam jurnal penutup perusahaan dagang. Pertama, pencatatan metode periodik. Kedua, pencatatan metode perpetual. 3. Tahap dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Yang pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Kedua, menutup akun beban pada saldo debit. 3. Menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, menutup akun PREV atau penarikan bagi pemilik. Selanjutnya, berikut adalah contoh laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Pendapatan usaha yaitu penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan, maka akan dapat penjualan bersih. Penjualan bersih akan dikurang dengan HPP. HPP yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian, dikurang beban angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian, akan dapat pembelian bersih. Pembelian bersih akan ditambah dengan persediaan barang dagang akhir, maka akan dapat harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurang HPP, maka akan ditemukan laba kotor. Laba kotor tersebut akan dikurang dengan beban-beban usaha pada periode tertentu. Kemudian akan ditemukan laba usaha. Laba usaha akan ditambah dengan pendapatan di luar usaha, maka akan ditemukan laba bersih. Demikianlah hasil persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.